Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma Sulistiani dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan kedaulatan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kemudian pada ayat ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara kesatuan menurut John dan Stephen, yaitu pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, dan agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintahan pusat dibatasi oleh undang-undang. Kemudian kalau menurut Abu Dawud Busroh, Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki arti yaitu negara kesatuan tidak tersusun dari beberapa negara dan bersifat tunggal. Hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang dipegang oleh pemerintahan pusat. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat, satu dewan menteri dan satu badan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh rakyat. Kemudian, hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bentuk negara kesatuan menurut Asti Merianto, negara kesatuan dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dan Indonesia itu termasuk jenis negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu penyelenggaraan pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Negara Indonesia melaksanakan otonomi daerah berdasarkan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 18 ayat 1 mengatur bahwa negara dibagi menjadi daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Di ayat 4 mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Kemudian di pasal 18 ayat 5 mengatur bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Di ayat yang ke-6 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian dalam hal ini ada perilaku yang mencerminkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Kalian tidak boleh mengejek atau merendahkan teman kalian yang berkulit hitam dan berambut keriting. Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih. Bila kalian tidak mampu, sampaikanlah kepada guru dengan cara yang baik. Mintalah bantuan guru untuk mendamaikannya. Membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Jangan pernah mengucilkan atau mengasingkannya. Berteman dan bersosialisasi secara baik, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Menjaga ketertiban sosial dan umum dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Jangan pernah melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perselisihan, misalnya menyalakan musik keras-keras di malam hari.
Sekian penjelasan dari saya tentang kedaulatan negara, yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.